Pada part ke-146 diambil dari light novel bab 338 sampai dengan 339 bantuan datang Divus dan Mary Rankandel. Bang, kuang, skung. Setiap kali Berat mengayunkan pedangnya, langit-langit gua terpotong seperti selembar kertas, memperlihatkan langit di atasnya. Spectre hanya fokus pada pertahanan segera setelah serangannya dimulai. Di tengah bentrokan dan raungan yang memekakkan telinga, Margiela memandang Jin sambil tersenyum. Tentunya, kamu tidak akan berpura-pura tidak mengingatnya, seperti terakhir kali di Holy Kingdom. Menurutku kamu bukanlah seseorang yang tidak memiliki hati nurani sampai sejauh itu. Bahkan jika Jin menerima bantuan, tidak akan ada momen setelah hari ini di mana Jin akan senang melihat sekelompok orang gila, Kinzelo. Itu karena Jin pada dasarnya melihat mereka sebagai orang gila yang melakukan eksperimen dengan golem hidup dan bertujuan untuk menjadi satu-satunya penguasa dunia seperti Zipfel. Tentu saja Jin juga berniat untuk naik tahta Rankandel dan menjadi penguasa dunia, tapi setidaknya dia tidak menggunakan manusia sebagai bahan percobaan belaka seperti yang mereka lakukan. Yang terpenting, Kinzelo pada akhirnya adalah pesaing sekaligus musuh. Hutang? Karena ini wilayahmu, kamu seharusnya tetap muncul, bukan? Yah, betapa pahitnya. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Akan sangat disayangkan jika binatang kecil yang lucu itu mati, tapi jika kamu tidak dalam bahaya, kami tidak akan melakukan tindakan apapun. Tempat ini bahkan tidak begitu penting. Bagaimana kamu tahu aku dalam bahaya? Itu rahasia dagang. Mengingat kemampuan yang dimiliki oleh pemimpinnya, tidak terlalu mengejutkan meskipun Kinzelo memantau seluruh wilayah melalui bola kristal. Ngomong-ngomong, aku tidak punya niat memendam perasaan seperti terlilit hutang, jadi lepaskan aku dari omong kosongmu. Jika kamu datang hanya untuk menyelamatkanku, maka itu akan bermanfaat bagimu, jadi itulah hasil yang kamu pilih. Kamu benar. Tidak bisakah kamu setidaknya membuat kata-katamu terdengar lebih bagus? Jika kamu tersandung, Lord Berat mungkin akan melahapmu, Tuan Jin. Kraa! Batuk! Jeritan para Spectre terus berlanjut. Tampaknya mereka belum menderita luka parah, tapi Berat benar-benar membuat mereka kewalahan. Jin terkekeh. Saya kira saya harus mundur. Dan saya tidak bisa mengatakan apapun tentang Kinzelo, tapi saya akan membiarkan Iveliano membuat satu atau dua kesalahan kecil di Rankandel di masa depan. Hei, apakah kamu akan menyelamatkan para beasmen kecil yang melarikan diri? Joe mengerutkan kening sambil mengelus janggut tipisnya dan bergabung dalam percakapan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya sarankan untuk pergi jika memungkinkan. Kami tidak berniat mengirim orang ke sana. Itu berarti tidak menyia-nyiakan nyawa yang telah kami selamatkan dengan susah payah. Tapi Tuan Jin, bukan Tuan Joe yang menyelamatkannya, melainkan Tuan Berat, kan? Mark. Maksudku, Mariella, jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah aku tidak akan merasa malu? Haha, jika Lord Berat mendengar apa yang baru saja Anda katakan, dia akan marah lagi. Saya khawatir dia akan benar-benar membunuh Lord Joe suatu hari nanti. Joe menggaruk kepalanya karena malu. Di antara para eksekutif Kinzelo, Joe the Cold, penyihir bintang 9 yang terkenal, hampir dianggap sebagai lelucon. Jin tidak menanggapi perkataan Joe dan bertukar pandang dengan Margiela sejenak. Siapa wanita ini, bahkan saat insiden Kerajaan Suci? Tidak banyak yang diketahui tentang dirinya di depan umum, tetapi apakah dia memiliki kemampuan khusus? Sepertinya dia memegang posisi penting dalam Kinzelo. Mungkin bukan hanya karena dia adalah adik perempuan tercinta Bishkel, salah satu eksekutif Kinzelo. Margiela hanya tersenyum penuh arti, seolah dia bisa memahami pikiran Jin. Selamat tinggal, Tuan Jin. Senang bertemu Anda. Wow. Nyaa. Jin memanggil Shuri dengan mengambil batu delima dari sakunya. Margiela menganggap penampilan Shuri menggemaskan dan terkekeh saat Jin tiba-tiba meninggalkan tempat itu.
Hei, kasar sekali. Joe mendecakkan lidahnya dan mengeluh, tapi Margiela mengangkat bahu. Yah, pokoknya keren. Aku suka gaya itu. Jin berlari dengan kecepatan penuh, berdoa agar monster kecil itu belum dilahap api. Setelah berlari sekitar 10 menit tanpa jejak monster kecil itu, Jin merasakan kecemasan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat? Aku berani bilang tidak banyak makhluk di permukaan yang bisa bergerak lebih cepat dari Shuri, mungkin tidak ada. Meski pertarungan dengan Spectre tidak berlangsung lama, dia sudah mulai frustasi karena tidak bisa mengejar mereka setelah berlari selama 10 menit. Tiba-tiba, pelacakan Shuri terhadap jejak kaki monster kecil itu tiba-tiba berhenti. Mereka pasti bergerak di sepanjang sungai. Dia berada di tepi sungai. Jin bisa melihat bagaimana monster kecil itu bisa bergerak begitu cepat. Shuri melompat ke sungai dan mulai berenang sekuat tenaga. Water Tail dapat dengan cepat bergerak di sepanjang sungai selama mereka memiliki beberapa daun besar yang tumbuh di tanah basement, dan secara efektif menggunakannya sebagai perahu. Jin merasa lega. Jika mereka mengikuti aliran sungai ke hilir, para Spectre tidak akan punya banyak cara untuk mengejar mereka. Setelah 20 menit menyusuri sungai, Jin akhirnya bertemu dengan salah satu manusia binatang kecil. Itu adalah Dark Flame. Dark Flame. Oh, Jin, itu kamu. Dark Flame sendirian di dalam perahu yang terbuat dari dedaunan, membawa sesuatu yang tampak seperti kembang api di punggungnya. Dan para biasmen lainnya. Mereka di sana, melarikan diri, bersembunyi. Kenapa hanya kamu yang tinggal? Sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Saya akan memberitahukannya. Sebagai pemimpin suku Water Tail, Dark Flame mengorbankan dirinya demi para beasmen lainnya. Para Spectre di sisi gua telah diurus. Oh, itu melegakan. Tapi ada 2 Spectre lain yang mengejarmu, jadi kita tidak boleh tinggal di sini. Kita harus segera berkumpul kembali. Mendengar ini, Dark Flame membelalakan matanya dan mengangguk. Dimengerti. Ikuti aku. Ayo. Suara mendesing. Dark Flame menarik napas dalam-dalam, dan sungguh menakjubkan betapa banyak udara yang bisa ditampung oleh tubuh kecilnya. Dengan napas yang terengah-engah, dia tampak seperti tong raksasa yang akan meledak. Suara mendesing. Cipratan, cipratan, cipratan. Saat menghembuskan napas, angin Dark Flame menyebar seperti gelombang kejut, meningkatkan kecepatan perahu daun secara signifikan. Selanjutnya, dengan ekor tipis khas Water Tail, ia menciptakan pancaran air, sehingga menyulitkan Shuri untuk mengikutinya. Mia, 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 Mia. Dengan kecepatan luar biasa di hilir, mereka segera melihat para beasmen yang tersisa. Semua anggota suku salju emas berada di perahu daun Water Tail. Oh, teman kami. Kamu kembali hidup-hidup. Kamu menepati janjimu. Peng dengan penuh semangat melambaikan tangannya, berteriak penuh semangat. Wow! Luar biasa! Para beasmen kecil itu berpelukan erat, berteriak kegirangan. Jin merasa bangga saat melihat pemandangan itu, tetapi dia tahu bahwa segalanya masih jauh dari selesai. Apa itu? Itu, ada apa? Seekor Water Tail menunjuk ke belakang Jin dan Dark Flame. Orang-orang gila, mereka para penyihir. Semuanya, cepatlah, teman-teman. Manusia penyihir sedang mengejar kita. Mereka berbalik dan melihat para penyihir, 2 di antaranya mengenakan jubah abu-abu. Mereka menggunakan sihir angin dan es untuk mengikuti para beasmen ke seberang sungai. Sama seperti Barton meluncurkan beberapa serangan pedang untuk mendorong dirinya terbang, mereka menggunakan sihir untuk mengejar para beasmen. Semuanya, bersandar dan menuju daratan. Jin menghunus pedangnya dan berteriak. Spectre sudah mengarahkan mantra serangan ke arah mereka. Di sungai, tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak dapat menghindari serangan, dan tidak ada cara untuk berlindung.
Eh, ah. Oh tidak, selamatkan anggota suku salju emas. Water Tiles dengan cepat mengubah arah perahu daun mereka. Anggota suku salju emas melemparkan semua tas dan bongkahan emas mereka ke sungai. Zing! Saat serangan dimulai, Jin melompat ke udara dan mengulurkan pedangnya. Sial, meskipun aku menekan reflux mana selama perjalanan, aku masih belum dalam kondisi untuk bertarung dengan baik. Dia perlu menggunakan panggilan cahaya hitam. Namun, tidak ada ruang untuk mengeluarkan panggilan cahaya hitam saat ini. Rentetan panah mana terus berdatangan tanpa henti, membuatnya tidak punya tenaga untuk menggunakan teknik lain saat menghadapinya. Selama aku mengulur waktu bagi para beasmen kecil untuk melarikan diri, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, saya hanya perlu memanggil saudara-saudara legenda, dan semuanya akan berakhir. Itu adalah pertarungan melawan waktu. Akankah para beasmen melarikan diri lebih dulu, atau apakah Jin akan kehabisan energi? Dark Flame. Ya. Dengarkan baik-baik. Begitu kalian mencapai daratan, jangan lari ke dalam hutan. Kalian semua harus lari menuju dataran terbuka. Jika kalian masuk ke dalam hutan, mereka akan membakarnya sepenuhnya. Mengerti? Dimengerti, ya. Untungnya, sungainya sempit, jadi para beasmen kecil itu segera sampai ke lahan kering. Sebagai tanggapan, para spekter dengan cepat menyeberangi sungai untuk mengubah posisi mereka menuju Jin dan para beasmen. Tapi bahkan selama shift, pemboman panah mana terus berlanjut. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk menyeberangi sungai secara bersamaan, jadi mereka belum bisa melancarkan serangan mereka sepenuhnya. Namun, begitu mereka berada di darat, mereka tidak akan bisa menyerang semua beasmen dengan panah mana. Tidak hanya itu, setelah mereka tidak lagi membutuhkan mana untuk bergerak, salah satu penyihir akan menembakkan panah sementara yang lain menyiapkan mantra sihir yang signifikan. Mengingat situasinya, Jin tidak punya pilihan selain melepaskan panggilan cahaya hitam, bahkan jika itu berarti beberapa monster kecil akan mati. Berapa banyak beasmen yang tidak bersalah dan baik hati yang akan kehilangan nyawanya? Saat dia bergumul dengan pemikiran ini, getaran halus terpancar dari arah hutan tempat para beasmen kecil melarikan diri. Rasanya seperti gempa bumi yang lemah, seolah-olah ada makhluk besar yang mengamuk. Apa yang terjadi? Sepertinya getaran ini diciptakan oleh makhluk raksasa yang berlari. Pada saat kontemplasi itu, Jin menyadari sumber getaran tersebut. Kami telah menemukan para penyihir. Kami telah memastikan kehadiran pembawa bendera ke-12. Getaran itu berasal dari lebih dari 50 ksatria penjaga Rankandel yang berlari dengan kecepatan penuh. Mereka penuh dengan energi, menyebabkan getaran yang sangat besar. Tentu saja dipimpin oleh saudara laki-laki Jin. Adikku? Apakah kamu melawan orang-orang ini sendirian untuk melindungi para beasmen? Pembawa bendera ke-7 Rankandel dan putri ketiga, Mary Rankandel, berbicara. Semua ksatria penjaga, lindungi pembawa bendera ke-12 dan para beasmen. Pasukan keempat dan kelima, masing-masing ambil sekelompok beasmen dan pimpin mereka ke tempat yang aman. Pembawa bendera keempat Rankandel, putra kedua, Diffus Rankandel, memberi perintah. Mereka telah menunggu di rumah utama keluarga Rankandel sampai mereka menerima berita tentang mana dalam jumlah besar yang terdeteksi di kerajaan Shan. Mendengar kabar tersebut, mereka bergegas datang. Mereka tampak seperti penyihir paling elit, tapi sepertinya mereka tidak memiliki perisai apapun. Lagi pula, yang termuda, kamu terlihat cukup mengesankan dalam situasi ini. Kemunculan Rankandel Flag Bearers yang baru membuat para spekter ragu dan menyesuaikan pendiriannya. Dengan ini, aku sudah melunasi hutang misi membunuh Ksatria Hitam, Jin. Diffus memposisikan dirinya di samping Jin dan berkata, pedang besar Diffus, Volgar, dan pedang rantai Mary, Viper, memancarkan cahaya unik, masing-masing dengan aura cerahnya sendiri.
Ksatria penjaga dari kelompok keempat dan kelima dengan cepat membagi pasukan mereka dan mengambil alih para beasmen. Para ksatria yang tersisa, tanpa gentar, membentuk formasi mereka dan memulai pencarian mereka. Pedang mereka yang tajam dan berkilau mengelilingi para spekter, dan aura yang terpancar dari para ksatria sepertinya mampu membunuh para penyihir di tempat. Mereka adalah ksatria paling setia dari Mary dan Diffus. Semuanya akan segera dipromosikan menjadi ksatria eksekusi, peringkatnya tepat di bawah ksatria hitam, yang berarti mereka adalah ksatria terampil satu tingkat di bawah ksatria hitam. Ini adalah situasi yang sulit bahkan bagi para spekter. Dengan hanya kakak laki-laki Diffus dan kakak perempuan Mary, ini sudah membuat pusing kepala, dan sekarang kita memiliki lebih dari 50 ksatria eksekusi. Berbeda dengan Jin, Mary dan Diffus sudah lama menjadi pembawa bendera. Tentu saja, para ksatria yang mengikuti mereka adalah veteran yang luar biasa, tidak seperti kelompok Jin, yang sebagian besar terdiri dari pemula tingkat tinggi. Spekter menghentikan serangan mereka dan mengambil posisi bertahan. Mereka sudah menduga kedatangan Rankandel, tapi tidak secepat ini. Rencana mereka tidak memperhitungkan kehadiran Jin, apalagi penghalang suku kucing, atau bahkan beraksi Dricker. Rencana awal mereka hanyalah mengumpulkan dan menghancurkan para beasmen yang sedang menawar uang dan meninggalkan tempat itu sebelum Kinselo dan Rankandel tiba. Namun, semuanya menjadi kacau sejak awal. Penghalang yang didirikan oleh suku kucing begitu kokoh sehingga mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk menerobosnya, dan itu pun, salah satu dari 5 anggotanya meninggal pada awalnya. Dan itu berada di tangan pembawa bendera ke-12 Rankandel. Namun, pada awalnya, mereka mengira mereka beruntung saat melihat Jin. Menangkap Jin hidup-hidup dan membawanya pergi jauh lebih berharga bagi Zippley daripada membunuh para beasmen dan menghancurkan bisnis kosmetik mereka. Namun pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh situasi saat ini, semuanya hanyalah bencana. Sekarang, ini bukan tentang menghancurkan bisnis kosmetik atau menangkap Jin. Prioritas utama adalah melarikan diri dengan selamat dari wilayah Rankandel dan kembali ke rumah. Kedua spekter yang hadir di sini tidak tahu bahwa itu menjadi sulit juga. Karena spekter yang ada di dalam gua sudah menjadi makan malam berat. Yang termuda. Di tengah suasana tegang antara ksatria penjaga dan spekter, Mary memanggil Jin dengan suara ringan. Mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya menangani misi menyelamatkan seorang adipati atau bangsawan dari kerajaan Ekan? Aku yakin aku mengantarmu dalam misimu. Meskipun sadar bahwa para penyihir di hadapannya adalah makhluk mengerikan dengan setidaknya tingkat bintang 10, dia hanya merasakan sedikit bahaya, seolah-olah dia bertemu dengan babi hutan saat mendaki bukit. Tentu saja, bagi orang biasa, hal itu pun akan menjadi teror yang luar biasa, tapi bagi orang seperti Mary, itu tidak lebih dari perasaan menikmati makanan yang berlimpah. Aku akan memastikan untuk membungkam orang-orang itu, dan jika perlu, aku akan mencegah informasi sampai ke para tetua. Jangan khawatir, dan kembali ke klan. Dan kamu, kakak Diffus? Apa? Kakak, kamu harus melakukan hal yang sama. Baiklah. Diffus sudah merencanakan untuk melakukannya, bahkan tanpa Mary mengatakannya. Bagaimanapun, itu adalah cara untuk membayar hutangnya ketika dia diselamatkan oleh Jin. Mereka datang tanpa mengetahui Jin ada di sini, selama misinya untuk membunuh ksatria hitam. Ya, menurutku kita sudah selesai bicara. Mari kita bertemu di rumah, adik. Oh, dan soal kesepakatan kita untuk bertarung 3 bulan sekali, sudah waktunya, jadi bersiaplah. Mengerti? Tentu saja. Mary dengan cepat berbalik dan memanggil spekter di belakangnya. Sebaiknya kau tidak berharap untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebaliknya, aku akan membunuhmu dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan setelah sekian lama. Go! Seluruh tubuh Mary mulai diwarnai aura. Gelombang aura membuat rambutnya berkibar di sekitar telinganya, dan tanah di bawah kakinya retak karena tekanan.
Saat kita bertarung, keadaannya sama sekali tidak seperti ini. Aura yang Mary pancarkan cukup untuk membuat semua orang di dekatnya merasakan sensasi kesemutan. Dia juga telah meningkat dan memberikan namanya pada salah satu jurus terakhir klan. Yang paling mengejutkan, bukan tetua klan yang mengizinkannya, tapi patriark klan sendiri, Chiron Rankandel. Apakah ini gunung berapi? Tidak, ini sesuatu yang berbeda. Langkah terakhir Rankandel ketujuh yang dilihat Jin di Pulau 32. Aura yang Mary pancarkan sangat mirip. Dari penampilannya, terlihat jelas dia mengeluarkan variasi dari gunung berapi. Tapi apa yang dia keluarkan bukanlah serangan bunuh diri. Sekarang aku mengerti mengapa ayahku sepertinya selalu menaruh harapan tinggi pada kakak perempuan Mary. Hanya dengan melihat punggung Mary, Jin merasa merinding. Tidak diragukan lagi, dia adalah seseorang yang tidak bisa disebut lebih lemah dari Luna atau bahkan Joshua atau Luntia. Namun, semua orang sepakat bahwa jika mereka harus memilih lawan yang paling tidak ingin mereka lawan, tidak diragukan lagi itu adalah Mary. Dia memiliki kekuatan untuk melemahkan lawan dengan keganasannya, tidak peduli perbedaan levelnya. Sepertinya Mary cukup marah. Tidak ada salahnya untuk mendoakan para Spectre mendapatkan istirahat yang damai terlebih dahulu. Diffus juga mempersiapkan langkah terakhirnya saat dia berbicara. Apakah karena mereka menginvasi wilayah Rankandel? Tidak, itu karena mereka menyentuhmu. Dulu, Jin tidak akan terlalu memikirkan respon Diffus. Jin akan berasumsi bahwa Mary marah karena Spectre menempatkannya dalam bahaya, perasaan marah yang muncul dari musuh yang membahayakan sumber hiburan pribadinya. Tapi sekarang berbeda. Dia bisa merasakan bahwa Mary tidak marah pada dirinya sendiri, tetapi secara khusus pada dirinya. Dia merasa lega karenanya. Jika itu adalah saudara kandung lainnya, dia tidak akan pernah bisa menyaksikan pemandangan yang begitu mengharukan. Sekarang, temui mereka. Oh, dan selamat. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Dengan invasi Gplay kali ini, bisnis kosmetik Anda akan semakin berkembang. Itu yang saya maksud. Tuan Muda. Tuan Muda Jin. Seperti biasa, suara mendesak Petrolah yang pertama kali menyambut Jin sekembalinya dia. Kupikir kamu akan bergegas mencariku hari ini. Apa yang terjadi kali ini? Apakah aku menyebabkan kecelakaan tanpa disadari? Bukan itu, Tuan Muda. Saat Anda menjalankan misi, terjadi keributan. Unit rahasia penyihir Gplay yang disebut Korps Hantu menyerang kerajaan Zan, dan tampaknya motifnya adalah untuk menghancurkan bisnis kosmetik Anda. Apa? Urusanku? Berpura-pura tidak tahu, Jin menjawab dengan tenang. Melihat suasananya, sepertinya Mary dan Diffus menepati janjinya. Mereka tidak mengungkapkan bahwa Belok menjalankan misi dengan menyamar sebagai Jin. Mereka mengirim penyihir elit hanya untuk menghancurkan bisnis kosmetik yang tidak penting? Ya, itulah sebabnya diadakan pertemuan darurat. Tuan Muda, mohon segera datang. Apa yang terjadi dengan para penyihir sialan itu? Pembawa bendera keempat dan ketujuh merawat mereka. Apakah keduanya tidak terluka? Jin bertanya, menyembunyikan ekspresinya. Iya, Tuan Muda. Kudengar keduanya hanya mengalami luka ringan. Seiring dengan kekhawatiran para penjajah di wilayah kita. Tak seorang pun di Gplay pernah membayangkan bahwa Spectre Corps akan kehilangan 5 anggotanya seperti ini. 3 ke Rankandel dan 2 ke Kinselo. Aku benci mengakuinya, tapi kali ini aku rasa aku bisa akrab dengan orang-orang gila itu. Jin menghela nafas lega. Terlepas dari hal lain, dia bersyukur Mary tidak terluka parah. Sekarang mungkin saatnya bisnisku berkembang pesat. Kata-kata terakhir Diffus di kerajaan Zhan adalah sesuatu yang sudah diramalkan Jin. Gplay telah mengirim unit penyihir rahasia elit ke wilayah Rankandel untuk menyabotase bisnis yang dijalankan oleh pembawa bendera Rankandel.
Itu adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai invasi besar-besaran atau bahkan deklarasi perang. Tidak, itu pasti terjadi. Hal ini tidak dapat diabaikan. Klik. Saat Jin memasuki ruang konferensi, dia melihat semua pembawa bendera dan tetua berkumpul. Mereka meliriknya sebentar dan kemudian melanjutkan percakapan mereka satu sama lain. Bajingan sialan ini. Apakah mereka meremehkan kita? Mulai hari ini, Asosiasi Pedang Hitam akan menyerang setiap pusat produksi produk sihir mereka dan memusnahkan mereka semua. Memang benar, Presiden tertua. Tindakan Zipley tidak lain adalah para ksatria hitam yang menyerang Federasi Sihir Lutero. Bajingan sialan itu telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bahkan warga sipil pun bisa dirugikan. Kemana perginya perjanjian perang itu? Pembawa bendera ke-12 adalah orang yang paling mereka cari, tapi kita bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika kita membiarkannya berlalu tanpa pembalasan, seluruh dunia akan mengejek Rankandel. Bahkan jika seluruh dunia mengejek mereka, Zipley akan tetap merasa getir karena Rankandel tidak membalas. Wajar jika merasa seperti itu setelah kehilangan 5 penyihir teratas mereka dengan sangat memalukan. Kenyataannya, Rankandel telah memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan. Namun, Jin tidak puas dengan tingkat kesuksesan itu. Sesepuh, bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang situasi ini? Begitu dia berbicara, semua mata tertuju pada Jin.